Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Jepang. Minasa, ohayo gozaimasu. Kali ini, Sensei akan melanjutkan materi berkaitan dengan himana toki atau waktu senggang. Himana toki nani o shimasu ka? Apa yang dilakukan di waktu senggang? Pada materi ini, atau pada materi lanjutan ini, kalian akan berkenalan dengan fungsi lain dari partikel to dan partikel ni. Sebelumnya, yang kalian ketahui adalah partikel to merupakan penghubung antara kata benda satu dan kata benda dua yang dapat diartikan dan. Sedangkan untuk partikel ni, yang kalian ketahui di materi sebelumnya di kelas 11, partikel ni dapat diartikan di dalam pola kalimat ni sundeimasu, tempat tinggal di. Maka kali ini kalian akan berkenalan dengan fungsi lain dari partikel to dan partikel ni. Untuk partikel to sendiri, pola kalimat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dengan orang lain. Partikel to digunakan untuk penanda pasangan atau teman untuk melakukan kegiatan bersama. Artinya, partikel to dapat diartikan bersama. Contohnya, kalian bisa gunakan nama seseorang ketika kalian sedang melakukan aktivitas bersama. Ima-sang to, Raka-sang to, Ibnu-sang to. Nah, dari kedua subjek tersebut, Sensei gunakan partikel to di belakang dari nama tersebut, maka sedang melakukan bersama kegiatan dengan subjek tersebut. Lalu, terdapat partikel ni, fungsi lainnya digunakan untuk menyatakan bertemu dengan seseorang. Artinya, partikel ni untuk di sini, di materi ini, dapat diartikan bertemu. Tatoeba, kita berkenalan dengan kotoba. Terdapat kotoba asobimasu, oyogimasu, tomodachi ni aimasu, eiga o mimasu, sanpo shimasu, kaimono shimasu, hanashi o shimasu, saka o shimasu. Dan untuk sanpo shimasu serta kaimono shimasu, kalian tidak perlu menambahkan partikel wo. Dari beberapa kata kerja, ada yang menggunakan partikel wo, adapun yang tidak menggunakan partikel wo. Masuk ke dalam bunpo atau pola kalimat, di sini terdapat nani-nani to, nani-nani wo, nani-nani mas. Kalian bisa masukkan subjek orang, partikel to, lalu ada objek, aktivitas atau kegiatan kalian, partikel wo, serta kata kerja, dan penutup kalimat masu. Contohnya, tatoeba, tomodachi to eiga o mimasu. Tomodachi to eiga o mimasu. Menonton bioskop bersama teman. Arini-san to ichiba e ikimasu. Arini-san to ichiba e ikimasu. Pergi ke pasar bersama Arini. Haha to kaimono shimasu. Haha to kaimono shimasu. Berbelanja bersama ibu. Terakhir, satori-ya-san ni aimasu. Satori-ya-san ni aimasu. Bertemu dengan satria. Nah, kalian bisa mengingat kembali berkaitan dengan bunpo untuk partikel to dan partikel ni ini. Subjek orang, partikel to objek, partikel wo penghubung, lalu ada kata kerja dan penutupnya masu.
Sampai di sini sudah paham? Maka kita lanjutkan ke slide berikutnya. Terdapat kotoba kedua, yaitu basho. Basho, tempat. Ichiba, pasar. Supa, supermarket. Depato, department store. Moru, mall. Jadi kalian bisa gunakan depato atau moru untuk menyatakan mall atau department store. Puru, kolam renang, dan terakhir umi, laut. Kalian bisa lihat terdapat kata rangkap dari kata kosakata atau kotoba supa, depato, moru, dan puru. Di situ ada strip, yaitu merupakan huruf rangkap yang merangkapkan atau menggandakan huruf vokal di depan dari huruf strip tersebut. Jadi, ketika ada kata su, lalu ada strip yang kalian perhatikan, di situ kalian perlu gandakan huruf vokalnya. Tidak berbeda dengan depato, moru, dan puru. Pola kalimatnya menggunakan partikel de. Nani-nani de, nani-nani to, nani-nani wo, nani-nani mas. Untuk menyatakan tempatnya, lalu orang, objek, dan kata kerja. Gunakan partikel de untuk pola kalimat ini. Gunakan partikel de untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Orang, partikel to, objek, partikel wo, kata kerja, dan penutup kalimat kata kerja. Tatoeba, restoran de tomodachi to hanashi wo shimasu. Berbicara bersama teman di restoran. Restoran de tomodachi to hanashi wo shimasu. Uchi de Yamada-san to terebi wo mimasu. Uchi de Yamada-san to terebi wo mimasu. Menonton TV bersama Yamada di rumah. Moru de kanojo to kaimono shimasu. Moru de kanojo to kaimono shimasu. Berbelanja bersama pasangan di mall. Nah, biasanya kata kanojo itu ditunjukkan kepada perempuan yang merupakan kekasih, biasanya. Tapi juga bisa menunjukkan perempuan saja. Lalu ada puru, puru de imoto to oyogi shimasu. Sumimasen. Puru de imoto to oyogimasu. Berenang bersama adik perempuan di kolam renang. Berenang bersama adik perempuan di kolam berenang. Sampai di sini untuk pola kalimatnya mudah dipahami, yaitu partikel de berada di depan pola kalimat. Jika kalian tidak bersama dengan seseorang atau kalian melakukan aktivitas waktu senggang sendiri, kalian bisa gunakan kata hitori dake. Hitori dake do desu ka? Nah, ini adalah pola kalimat untuk menyatakan bagaimana jika sendiri. Bagaimana jika sendiri. Nah, menggunakan hitori de nani-nani de nani-nani mas. Hitori de nani-nani de nani-nani mas. Sendirian, lalu
kata tempat atau lokasi tempat, partikel de, kata kerja, dan penutup dari pola kalimat kata kerja. Tatoeba, hitori de gakko de ikimasu. Hitori de gakko de ikimasu. Sumimasen, di sini harusnya menggunakan partikel di mana bahwa ada kata ikimas di sana yang memang diwajibkan untuk menggunakan partikel Gakko e ikimasu, hitori de gakko e ikimasu. Jadi kalian bisa ganti sendiri bahwa untuk partikel ini jika ada kata ikimasu, kaerimasu, kalian bisa gunakan partikel Gakko e ikimasu. Pergi ke sekolah sendiri. Lalu ada hitori de uchi de asobimasu. Bermain di rumah sendiri. Hitori de umi de oyogimasu. Hitori de umi de oyogimasu. Berenang di laut sendiri. Nah, untuk yang tadi sensei katakan bahwa hitori de gakko de ikimasu itu harusnya menggunakan partikel sekali lagi ya, menggunakan partikel karena ini menyatakan ikimasu menggunakan kata kerja ikimasu yang berarti pergi. Jadi kalau ada kata ikimasu bisa kalian gunakan selalu di depannya itu adalah partikel Selanjutnya kita masuk ke dalam waktu tokidoki saka o shimasu. Tokidoki saka o shimasu. Nah, di sini menyatakan bahwa aktivitas tersebut dilakukan kapan. Kapannya itu bukan hari, bukan bulan, ataupun bukan tanggal ya nak. Tapi tokidoki itu masuk ke dalam konteks seringkah, selalukah, atau jarang. Nah, ini kita akan membahasnya. Tokidoki saka o shimasu. Kadang-kadang bermain bola. Maisu, tiap minggu. Yoku, sering. Tokidoki, kadang-kadang. Itsumo, selalu. Amari, atau menggunakan masen, yaitu dapat diartikan jarang. Untuk penggunaan itsumo, yoku, tokidoki, selalu, sering, kadang-kadang, kalian bisa gunakan masu di akhir pola kalimat. Amari, kalian bisa gunakan untuk pola kalimat terakhir menggunakan masen. Tatoeba, maisu supae ikimasu. Nah, bisa kalian lihat di sini menggunakan partikel tadi saya mungkin salah mengetik. Jadi di sini untuk ikimasu menggunakan partikel maisu supae ikimasu. Pergi ke supermarket tiap minggu. Yang kedua, itsumo ichiba de kaimono shimasu. Itsumo ichiba de kaimono shimasu. Selalu ke pasar, selalu berbelanja ke pasar. Nah, ini untuk menerjemahkannya tidak mesti dari belakang ke depan, depan ke belakang. Jadi ketika kalian menemukan kosakata, kalian akan memahami apa maksud dari penerjemahannya. Yang ketiga, amari kohi wo nomimasen. Amari kohi wo nomimasen. Jarang minum kopi. Hai, minasan. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini, silakan ditanyakan di di WhatsApp group. Mungkin sampai di sini yang dapat sensei sampaikan berkaitan dengan materi lanjutan. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan pertama kita. Mohon sekali untuk kerjasamanya dalam mengerjakan tugas-tugasnya, baik tugas 1 maupun tugas 2.
Semoga ilmunya bermanfaat. Minasang, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk menonton video ini. Hai, sampai jumpa di WhatsApp group.